Saudara, ada 3 sesi misa perayaan Hari Raya Paskah yang akan dilakukan di Gereja Katolik Santo Yosef Pekerja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diperkirakan 5.000 umat bakal menghadiri misa. Tema Paskah di Paroki Santo Yosef Pekerja kali ini sesuai dengan tema aksi puasa nasional yang berlaku di seluruh Indonesia, yaitu keziarahan, harapan, dan pertobatan ekologis. Artinya, seluruh umat diajak dengan semangat kebangkitan bisa menjaga lingkungan dan menjalani kehidupan dengan memperhatikan ekologis. Keziarahan, harapan, dan pertobatan ekologis. Seluruh umat diajak untuk dengan semangat kebangkitan bisa menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran tentang ekologis, tentang pemeliharaan lingkungan, sehingga hidup tidak hanya soal manusia saja, tetapi juga soal bagaimana memelihara ciptaan Tuhan termasuk lingkungan yang ada di sekitar. Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, GPDI Pusat Samratulangi, Kota Manado mengikuti ibadah perayaan Paskah. Gereja ini menggelar ibadah perayaan Paskah sebanyak 7 sesi. Sebelum memasuki ruang ibadah, para jemaat terlihat menerima bungkusan kecil yang berisi telur Paskah. Simbolisasi telur Paskah pada perayaan kali ini identik dengan lambang kebangkitan Kristus atas kematian. Sementara Gereja HKBP Sudirman, Medan, gelar 3 sesi ibadah pada peringatan Paskah hari ini. Mengangkat tema Damai Sejahtera Kristus di tengah keluarga, jemaat yang hadir tampak hikmat beribadah. Sebelumnya, pagi tadi, HKBP Sudirman melaksanakan pawai obor, dilanjutkan dengan ibadah Buha-Buha Ijo atau ibadah memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Misa Minggu Paskah di Gereja Katedral Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dipimpin Uskup Larantuka, Monsinyur Frans Kopongku. Uskup menekankan pentingnya solidaritas dan kesetiakawanan, terutama di tahun yubileum ini. Tema ini diangkat guna menyadarkan umat tentang pentingnya semangat solidaritas dan pengharapan yang bersumber dari Yesus Kristus yang wafat dan bangkit demi menebus dosa manusia. Untuk mengetahui puncak Pekan Suci Paskah, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun di Larantuka NTT, serta Emir Syah Purba dan juru kamera Roganda di Medan, Sumatera Utara. Kita ke Larantuka terlebih dahulu. Selamat siang Citos, bisa digambarkan bagaimana jalannya Misa Paskah di Larantuka siang hari ini? Selamat siang Imron dan juga saudara dari Kota Larantuka. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah untuk semua yang merayakannya. Dan untuk puncak perayaan Paskah pada hari ini di Kota Larantuka, terutama di Gereja Katedral Larantuka, memang tadi sudah dimulai 2 sesi misa begitu, dan sebentar sore akan dilanjutkan dengan 1 sesi misa. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan prosesi atau perarakan patung Maria Haleluya dari Gereja Katedral tempat saya melaporkan ini menuju ke Kapela Tuan Ma yang kurang lebih 1 kilometer dari gereja ini. Dan untuk misa tadi memang misa kedua dipimpin oleh Bapak Uskup Larantuka, Monsinyur Frans Kopongku, yang menekankan pentingnya solidaritas dan juga kesetiakawanan, dan beliau berpesan agar umat Katolik bisa bisa menghargai ataupun saling bertoleransi dengan satu sama lain, terutama menghayati pesan Bapak Paus Fransiskus, yakni soal peziarah harapan, di mana setiap umat bisa sadar bahwa harapan-harapan yang di tahun-tahun yang akan datang selalu bersumber dari Yesus yang memang telah bangkit pada hari ini. Dan untuk sesi misa sore sebentar memang dikhususkan bagi umat Katedral Larantuka, karena memang
sejak kemarin kami memantau ribuan peziarah yang memang datang dari luar kota atau luar negeri sudah mulai pulang dari kota Larantuka dan menuju ke tempat mereka masing-masing. Dan sampai saat ini kami melihat sudah ada persiapan-persiapan dari para petugas yang ada di Gereja Katedral Larantuka, di mana mereka mempersiapkan misa sebentar sore dan juga persiapan-persiapan perarakan sebentar. Dan sampai saat ini Imron dan juga saudara, situasi kota Larantuka sudah kembali normal, di mana sejak hari Rabu kemarin warga atau umat Katolik di sini membuat blokade jalan sepanjang kota Larantuka karena akan digunakan untuk kegiatan prosesi yang memang berlangsung sejak hari Rabu kemarin hingga Sabtu kemarin, sehingga menutup seluruh arus lalu lintas. Dan sampai saat ini sudah terlihat arus lalu lintas sudah kembali berjalan lancar, namun diharapkan agar warga di sini tetap berhati-hati karena memang sepanjang jalan jalannya licin karena memang ada cairan-cairan lilin yang ada di jalan. Imron. Baik, perayaan Paskah di Larantuka disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Citos Natun. Terima kasih Citos atas laporan Anda dari Larantuka. Kita ke Medan, Sumatera Utara bersama jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda. Selamat siang Emir, bagaimana jalannya ibadah Paskah di sana siang hari ini? Siang Imron dan juga saudara, meskipun kota Medan pagi tadi sempat diguyur hujan, namun tidak menyurutkan jemaat ataupun semangat jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sudirman Kota Medan ini untuk datang dan beribadah memperingati Hari Paskah. Dan saudara, untuk Paskah tahun ini HKBP Sudirman mengangkat tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Dan dilaksanakan 3 sesi ibadah pada hari ini yang dimulai pada pagi tadi pada pukul 7.30 dan saat ini masih berlangsung sesi ibadah kedua yang dimulai sejak pukul 10 tadinya, merupakan ibadah menggunakan bahasa Batak dan nantinya akan dilanjutkan dengan ibadah sesi ketiga pada pukul 5 sore nanti kembali menggunakan bahasa Indonesia pada saat beribadah. Dan saudara, sejak tadi pagi memang HKBP Sudirman sudah melaksanakan beberapa rangkaian dan pada pukul 4.30 pagi tadi HKBP Sudirman melaksanakan kegiatan pawai obor yang kemudian dilanjut dengan ibadah ataupun acara buha-buha ijuk yang merupakan ibadah untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan saudara, saat ini masih berlangsung ibadah sesi kedua yang dimulai sejak pukul 10 tadi dan ibadah merupakan memiliki topik Yesus bangkit dari antara orang mati. Adapun khotbah disampaikan oleh Pendeta Banner Siburian. Dan memang saudara, pada hari Paskah hari ini di HKBP Sudirman jemaat memang ramai yang datang. Di ruangan terlihat tadinya dipenuhi oleh jemaat-jemaat yang memang khidmat melaksanakan ibadah pada hari Paskah hari ini, dan terlihat tadinya para jemaat begitu meresapi momen pada hari Paskah hari ini di mana Yesus Kristus rela mati dan kemudian bangkit untuk menebus dosa umat manusia. Imron. Baik, itu tadi informasi perayaan Paskah di Kota Medan yang disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Roganda. Dan sebelumnya ada Citos Natun yang melaporkan perayaan Paskah dari Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.